Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir atas hidup kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ajar kami dan mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan serta mengalami kuasa keajaiban firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah tidak ada kekalahan bersama Allah. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saya dipanggil ke Halifax, Inggris untuk mendoakan seorang wanita misionaris yang sedang sakit. Itu adalah sebuah permintaan yang mendesak. Tiba di sana, saya melihat ketiadaan iman dan saya melihat kematian. Saya berkata kepada wanita misionaris itu, "Bagaimana kabar Anda, Bu?" Dengan sangat lemah ia menjawab, "Saya punya iman." Respon saya, "Iman? Lalu mengapa Anda sekarat?" Saudara Walshaw, "Ia sedang sekarat bukan?" "Iya," jawabnya. Kepada teman yang lain, saya juga bertanya, "Apakah ia nampak sedang sekarat?" "Ya," jawabnya. Yang saya percaya, ada sesuatu dalam sebuah hati yang menentang kekalahan. Itulah iman yang Allah karuniakan kepada kita. Saya berkata kepada wanita itu, "Dalam nama Yesus, percayalah sekarang, maka engkau akan hidup." Ia berkata, "Saya percaya." Maka Allah mengirimkan kehidupan dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Dan ia pun sembuh. Alkitab berkata dalam Markus 11 ayat 22, "Percayalah kepada Allah." Itu bukan sekedar mengucapkan bahwa Anda mempunyai iman. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati dan menggenggam erat janji-janji Allah. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ia yang percaya mengalahkan dunia. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Siapa yang percaya dalam hatinya? Bisa Anda bayangkan hal yang lebih mudah daripada itu? Ia yang percaya di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang percaya dalam hatinya dapat terus hidup seturut dunia. Ia mati terhadap segala yang duniawi. Ia yang mencintai dunia ini tidak berasal dari Allah. Itulah cara Anda mengukur segala sesuatu dan menguji diri sendiri. Apakah Anda sungguh memiliki iman atau tidak? Iman memampukan Anda untuk menyerahkan dan menyingkirkan apapun yang menghalangi Allah untuk menyatakan dirinya. Sesaat sebelum saya pulang, saya ada di Norwegia. Seorang dari Inggris mengirim surat bahwa ia sudah dioperasi karena kanker. Tetapi sekarang kankernya muncul lagi. Ia hidup dalam ketakutan terus-menerus karena operasi tersebut sangat menyakitkannya. Ia meminta untuk berjumpa dengan saya jika saya tiba di Inggris. Saya membalas suratnya bahwa saya akan berada di London tanggal 20 Juni. Saya akan mendoakannya di sana. Akhirnya saya berjumpa dengan wanita ini. Ia terlihat penuh penderitaan. Saya punya rasa iba yang besar bagi orang-orang yang sudah berjuang untuk sembuh namun gagal. Dia datang dengan patah hati dan wajah yang murung. Saya berkata kepadanya, ada dua hal yang akan terjadi hari ini. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa Anda butuh keselamatan. "Oh, seandainya saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan," katanya. Yang kedua, Anda harus keluar dari hotel ini tanpa penyakit, tanpa bekas kanker sedikit pun.
Lalu saya mulai memberitakan firman kepadanya. Oh, betapa firman Tuhan yang ajaib itu. Kita tidak perlu naik ke sorga untuk membawanya turun. Dan kita tidak perlu turun ke dunia orang mati untuk membawanya naik. Firman itu dekat padamu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya berkata kepadanya, percayalah bahwa Yesus telah menanggung semua dosa-dosa Anda saat Ia mati di kayu salib. Percayalah bahwa Ia telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan untuk Anda. Percayalah bahwa saat ini Ia sedang duduk di sebelah kanan Allah untuk Anda. Jika Anda dapat percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, Anda selamat. Ia memandang saya dan berkata, saya merasakan kuasa Allah sekarang. Saya selamat. Jika Ia datang saat ini, saya pasti ke sorga. Betapa saya sudah ketakutan akan kedatangannya selama ini. Tetapi sekarang saya tahu, jika Ia datang, saya sudah siap. Hal pertama selesai. Sekarang hal yang kedua. Saya menumpangkan tangan atasnya dalam nama Yesus. Saya percaya dalam hati bahwa apapun yang saya ucapkan pasti terjadi. Saya berkata, dalam nama Yesus, saya usir kanker ini keluar. Wanita itu melompat. 2 hal terjadi katanya. Saya selamat dan saya sembuh. Kanker itu lenyap. Iman akan teguh berdiri di tengah lapuknya waktu. Iman terus memanjat sampai kemuliaan kekal. Percaya saja bahwa janjinya selalu benar. Allah berdiri bersama Anda. Iman akan selalu menang. Iman adalah Allah yang bermanifestasi dalam bejana manusia Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, betapa Engkau terlebih rindu untuk kami selalu hidup dari iman kepada iman, supaya Engkau dapat membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karuniakanlah kepada kami iman yang semakin kuat, semakin hari semakin kokoh, supaya hidup kami boleh semakin memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh firman Tuhan yang luar biasa. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda semua sepanjang hari ini dan membuat Anda berhasil dalam segala yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.